kelompok 2 Sejarah Sastra. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai sejarah sastra. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dulu. Adapun saya, Reni Apriliani, dengan NPM 2020215354. Kemudian ada teman saya yaitu Clara Sinta dengan NPM 2020215348. Kemudian ada Vika Aulia Hadisalamah dengan NPM 2020215272. Lalu ada Nur Malasari dengan NPM 2020215227. Silahkan teman-teman disimak video yang telah kami buat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dan latar belakang berdirinya Balai Pustaka. Dalam sejarahnya, Balai Pustaka itu terbentuk pada masa kolonial Belanda. Dan pada masa itu, kolonial Belanda mendirikan komisi untuk bacaan rakyat serta sekolah pribumi pada tanggal 14 September 1908 melalui keputusan gubernur tentunya. Dan kemudian pada tahun 1917, kolonial Belanda mendirikan kantor for the Vocabulary atau kantor bacaan rakyat, yaitu Balai Pustaka. Tujuan didirikannya Balai Pustaka ini untuk mengembangkan berbagai macam bahasa, dan tujuan intinya adalah untuk meredam dan mengalihkan gejolak perjuangan bangsa Indonesia, serta tujuan lainnya yaitu untuk menerjemahkan atau menyadur hasil sastra Eropa, dan hal ini bertujuan agar rakyat Indonesia yang buta terhadap informasi yang berkembang di negara sendiri. Kemudian judulnya yaitu Karakteristik Karya Sastra Angkatan Balai Pustaka. Pada periode Balai Pustaka ini mulai muncul di abad ke-20-an, dan ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara satu angkatan dengan angkatan yang lainnya. Adapun beberapa ciri lainnya yang cukup mencolok di antara sastra tersebut adalah yang satu, menceritakan mengenai kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kehidupan. Ciri yang kedua yaitu tidak berbicara mengenai politik, kemiskinan, dan nilai-nilai sekularisasi. Kemudian yang ketiga yaitu para penulisnya ini lebih bersifat kompromistis terhadap keadaan politik. Dan selanjutnya ada karya-karya yang ada pada angkatan Balai Pustaka ini yang memang dibuat sedemikian rupa agar tidak menyinggung perpolitikan kaum kolonialisme. Dan kemudian karya-karya dari Balai Pustaka ini disortir secara ketat untuk mengurangi kemungkinan karya-karya yang berbau menentang pemerintah kolonial. Contohnya yang paling dekat yaitu karya Siti Nurubaya. Dan kemudian pempublikasian pada karya sastra ini diatur oleh pihak penerbit Balai Pustaka pastinya. Adapun beberapa aturannya yaitu yang pertama netral dan visi misi yang berkaitan dengan ajaran agama. Kemudian yang kedua netral dari visi dan misi yang berkaitan dengan propaganda politik. Dan kemudian yang ketiga, karya yang diterbitkan ini adalah karya-karya yang mendidik. Dan kemudian roman-roman Balai Pustaka ini penuh sentimentalis atau dimaksudkan untuk meninabobokan rakyat agar menjauhkan diri dari pikiran-pikiran sosial dan politik bangsanya. Adapun ciri-ciri karya sastra prosa angkatan Balai Pustaka, yang pertama menggambarkan persoalan dan kawin paksa termasuk perpaduannya. Kemudian yang kedua bersifat kedaerahan. Yang ketiga tidak bercerita tentang kolonialisme. Dan yang keempat kalimat-kalimat panjang dan masih menggunakan perbandingan-perbandingan atau pepatah atau bahkan ungkapan-ungkapan klise. Dan kemudian yang kelima yaitu corak lukisannya adalah romantis sentimental. Mungkin hanya itu untuk sejarah dan latar belakang. Berlanjut ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pujangga Baru. Puisi Pujangga Baru adalah awal puisi Indonesia modern. Untuk memahami puisi Indonesia modern sesudahnya dan puisi Indonesia secara keseluruhan, penelitian puisi Pujangga Baru penting dilakukan
Hal ini disebabkan karya sastra termasuk puisi tidak lahir dalam kekosongan budaya, yaitu oleh Theo pada tahun 1980 pada halaman 11, termasuk karya sastra. Karya sastra termasuk puisi diciptakan oleh seorang sastrawan. Sastrawan sebagai anggota masyarakat tidak terlepas dari latar sosial budaya dan kesejahteraan masyarakatnya. Begitu pula penyair Pujangga Baru pada tahun 1920 sampai dengan 1942. Itu lahir dan berkembang pada saat bangsa Indonesia menuntut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Struktur dan keputusan puisi lama sebagai latar belakang puisi Pujangga Baru. Puisi lama ada bermacam-macam, yaitu pantun, syair, seloka, talibun, dan gurindam. Pantun dan syair membentuk tetap dan teratur seperti puisi lama lainnya. Pantun dan syair adalah puisi Indonesia yang asli meskipun kata syair itu berasal dari bahasa Arab. Pantun dan syair sudah berumur ratusan tahun. Oleh karena itu, pantun dan syair sudah menjadi tradisi puisi 90% Indonesia dan mengakar dalam kesejahteraan Indonesia. Para penyair modern yang menginginkan pembaharuan dalam kurung bergulat melawan bentuk lama yang telah menjadi tradisi ini, akan tetapi pada kenyataannya mereka tidak dapat menghilangkan atau membuang sama sekali. Barangkali bentuk luarnya dapat ditinggalkan, tetapi bentuk dalamnya secara tidak disadari tetap berpengaruh dan tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Pantun mempunyai bentuk sebagai berikut. Yang pertama, biasanya terdiri dari satu bait saja. Yang kedua, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang ketiga, berpola sajak akhir AB. Tiap baris memiliki terdiri 2 peridoreus dan peridoreus berupa kesatuan sintaksis gatra. Biasanya tiap gatra terdiri dari 2 kata. Dapat juga 1 kata. Yang ketujuh, 3 kata atau lebih, tetapi yang paling banyak terdapat 2 kata. Yang kedelapan, 2 baris pertama disebut sampiran, sedangkan 2 baris terakhir yang ke-9 disebut isi. Struktur dalam puisi Pujangga Baru. Takdir Alis Jabana pada tahun 1961 pada halaman 5 berkata bahwa puisi baru hanya dapat dipahami apabila puisi baru itu dipandang sebagai pancaran masyarakat baru. Para penyair Pujangga Baru mempergunakan beragam bentuk puisi baru yang bukan syair dan pantun, yaitu soneta, balada, sejak 2 seuntai, 3 seuntai, 4 seuntai, 5 seuntai, sampai 8 seuntai. Ciri-ciri sajak Pujangga Baru sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya rapi dan simetris. Kedua, mempunyai persajakan akhir yang teratur. Yang ketiga, banyak mempergunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain. Yang D, sebagian besar puisi 4 seuntai. Yang kelima, tiap sebarisnya ada sebuah gatra, kesatuan sintaksis. Yang terakhir, tiap gatranya terdiri atas 2 kata, sebagian besar 4-5 suku kata. Yang terakhir ada gaya sajak Pujangga Baru. Gaya sajak Pujangga Baru ialah cara yang khusus untuk menyampaikan ide, isi pikiran, ataupun perasaan. Dalam sajak-sajak Pujangga Baru pada umumnya, gaya sajak di sini meliputi yang A, gaya yang berhubungan dengan pemakaian bahasa. Yang B, gaya yang berhubungan dengan cara melukiskan kesan batin adalah gaya impresionistik. Yang C, gaya yang berhubungan dengan pernyataan ekspresi jiwa, yaitu gaya curahan perasaan berhubungan dengan sifat romantik sejak Pujangga Baru yang mengutamakan perasaan. Sumbangan periode angkatan Pujangga Baru atau tokoh-tokoh Pujangga Baru. Yang pertama yaitu ada Amir Pane, hasil karyanya yaitu yang berjudul Belenggu. Lalu kemudian ada Sultan Takdir Alis Jabana, salah satu karyanya yaitu yang berjudul Layar Terkembang. Kemudian ada juga Amir Hamzah, salah satu karya beliau yang paling fenomenal adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah. Kemudian ada juga Panel Sanusi, karyanya yaitu berupa kumpulan sajak Puspa Mega, Madah Kelana, dan lain-lain. Nah, itulah tadi tokoh-tokoh dan karya dari
tokoh Pujangga Baru. Adapun untuk biografinya, teman-teman bisa lihat di PowerPoint yang telah kami buat. Baik, kita masih membahas tentang sumbangan periode Angkatan Pujangga Baru. Problema terpenting yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru adalah terbitnya kritik dan esai-esai tentang problematika kebudayaan, pendidikan, kesenian, dan sastra di bidang kesusastraan. Syahrir menyatakan sastra Indonesia harus diberikan penilaian berupa kritik dan esai-esai kebudayaan yang dimuat dalam majalah. Pujangga Baru dikumpulkan oleh Akhdiyat Kartamiharja dan diterbitkan pada tahun 1949 dengan judul Polemik Kebudayaan. Sumbangan pertama yang terpenting adalah penyair-penyair Pujangga Baru telah mengadakan pembaharuan di bidang puisi, baik dalam bentuk maupun isinya. Sumbangan kedua yaitu karangan roman dalam bentuk novel yang mulai diperkenalkan oleh pengarang, di mana ceritanya sudah mulai dipersoalkan di kehidupan modern. Sumbangan ketiga yaitu karangan cerita pendek yang sudah menghiasi kesusastraan Indonesia, misalnya karya Sunan HS yang berjudul Kawan Bergelut. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya, munculnya kritik dan esai tentang kesusastraan Indonesia. Kritik muncul sesudah terbitnya novel Belenggu. Jadi, hasil cipta karya sastra bukan lagi sekedar bahan bacaan, tapi sastra sudah merupakan bagian dari kehidupan. Sumbangan pertama yang terpenting adalah penyair-penyair Pujangga Baru telah mengadakan pembaharuan di bidang puisi, baik dalam bentuk maupun isinya. Sumbangan kedua yaitu karangan roman dalam bentuk novel yang mulai diperkenalkan oleh pengarang, di mana ceritanya sudah mulai dipersoalkan di kehidupan modern. Sumbangan ketiga yaitu karangan cerita pendek yang sudah menghiasi kesusastraan Indonesia, misalnya karya Sunan HS yang berjudul Kawan Bergelut. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya, munculnya kritik dan esai tentang kesusastraan Indonesia. Kritik muncul sesudah terbitnya novel Belenggu. Jadi, hasil cipta karya sastra bukan lagi sekedar bahan bacaan, tapi sastra sudah merupakan bagian dari kehidupan. Sumbangan yang tidak boleh kita lupakan yaitu sumbangan berbentuk sastra dalam bentuk drama. Cukup banyak juga dihasilkan oleh pengarang-pengarang muda. Tema-tema ceritanya diambil dari peristiwa sejarah kebangsaan Indonesia pada masa lampau. Misalnya Airlangga, Sandi Kalaning Majapahit, dan ada juga temanya diambil dari persoalan-persoalan pada zaman Pujangga Baru. Selanjutnya yaitu cerpen. Cerpen merupakan cerita pendek yang diambil intisarinya saja. Semua yang diceritakan sungguhlah perlu untuk dipahami. Cerpen pun merupakan cerita yang menceritakan hal-hal yang menjuru dan berhubungan langsung dengan inti cerita untuk memahami perjalanan jiwa dan kejadian yang berlaku. Cerpen juga merupakan suatu jenis sastra yang termasuk cerita rekaan yang memiliki unsur-unsur penting seperti penokohan, alur, dan latar belakang, serta tema. Semua unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena alur pada setiap cerita, misalnya hubungannya sangat erat dengan penokohan. Ada juga cerpen Pujangga sebelum perang. Nah, Pujangga baru beredar sekitar tahun 1933 sampai pada tahun 1942 dan sampai terhenti karena adanya penduduk Jepang di Indonesia. Pada tahun 1933 sampai 1934, majalah ini menggunakan subtitle majalah kesusastraan dan bahasa serta kebudayaan umum. Dengan ini, majalah yang awalnya lebih memusatkan perhatian kepada bahasa kesusastraan, yang kemudian meluaskan cangkupannya kepada kebudayaan dan masyarakat umum. Dan terbitlah Pujangga Baru dimaksud agar para sastrawan Indonesia lebih semangat dan memberikan para pengarang muda untuk menghasilkan karya. Kemudian cerpen masa PB.
cerpen belum begitu menonjol pada Pujangga Baru pada masa sebelum perang. Nah, penulis cerpen yang lebih sungguh-sungguh dan lebih berhasil ditinjau dari segi sastra ialah Arimin Pane, karena ia menulis berdasarkan kehidupan sehari-hari pada zamannya. Dan hal ini dapat dilihat dari 7 cerpen yang terbit pada Pujangga Baru sebelum perang. Antara lain cerpen Barang Tiada Berharga yang melukiskan kemelaut bangsa Indonesia pada cerpen Pujangga Baru setelah perang. Pada tahun 1942, Pujangga Baru telah berhenti penerbitnya selama kurang lebih 7 tahun akibat masuknya militer Jepang ke dalam bangsa Indonesia. Nah, karena adanya perkembangan sosial politik yang cukup kondusif, majalah terbit kembali pada tahun 1948. Nah, Pujangga Baru ini setelah perang juga mengalami perkembangan dari jumlah maupun isinya, baik secara sajak, drama, maupun cerpen. Nah, jumlah sajak dalam Pujangga Baru pada masa sesudah perang ini memiliki 141 sajak dan memperlihatkan jumlah yang menurun pada masa sebelum perang. Selanjutnya yaitu tentang cerpen terjemahan. Dan pada masa sudah perang terdapat 2 macam cerpen, yaitu cerpen asli dan cerpen terjemah. Yang dimaksud asli di sini ialah cerpen yang dikarang oleh pengarang Indonesia, sedangkan cerpen terjemah ialah cerpen yang dikarang oleh pengarang asing atau luar negeri yang diterjemahkan oleh pengarang Indonesia ke dalam bahasa Indonesia. Adapun cerpen terjemah ini muncul dalam Pujangga Baru antara tahun 1949 sampai 1951. Jumlah cerpen terjemah yang dimuat oleh Pujangga Baru ada 5. Yang pertama Banjir, yang kedua Iya dan Tidak, yang ketiga Lumpur, yang keempat Tukang Lunjung Desa, dan yang kelima Syafikat.